Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Fitka Channel, mudah-mudahan Anda selalu diberi kemudahan dalam segala aktivitasnya ya. Dimudah lancarkan rezekinya, panjang umur dan sehat selalu. Amin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ciri atau tanda weton yang diikuti ataupun disukai ya, benda pusaka yang bersemayam di tubuhnya. Dan weton apa sajakah itu yang termasuk di dalamnya? Barangkali itu adalah salah satunya Anda ya. Berikut ini ciri-cirinya, silakan disimak sampai habis. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Kita membicarakan tentang benda pusaka. Benda pusaka itu jika di alam gaib ya, bentuknya itu sangat bagus, menarik di alamnya. Tapi ketika dia berubah wujud ya, fisiknya di dunia nyata, kadang-kadang wujudnya itu jelek ya. Kemudian mungkin ada yang patah, terus butek, terus berkarat, dan bentuknya itu kadang gak menjaji. Kenapa demikian? Itu disebabkan karena ketika dia mewujudkan fisiknya, itu terjadi benturan energi. Nah, dari situlah wujud yang di alam tidak kasat mata dia terlihat bagus, kemudian indah, berkilau, maka ketika di dunia nyata terlihat nyata, dia akan berubah bentuk. Dikarenakan juga usianya ya, yang kadang-kadang itu ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Mengenai bentuknya, benda pusaka gaib itu ketika di alam nyata maupun di alam tak kasat mata, bentuknya itu memang seperti ada yang keris, kemudian tombak, tongkat, kemudian batu, lalu cahaya ataupun pedang. Nah, dari perwujudannya itu ya, kalau di dunia alam gaib ya, mereka benda pusaka itu juga diperebutkan oleh barang-barang yang tak kasat mata, makhluk-makhluk gaib. Apalagi ketika di dunia nyata ya, benda gaib atau pusaka tersebut ketika menyatu dengan manusia yang dia sukai begitu ya, maka makhluk lain pun ini juga menginginkan diikuti atau ingin menyatu dengan benda pusaka tersebut. Lalu apa fungsinya, manfaatnya ya dari benda pusaka tersebut ya, benda gaib tersebut? Fungsinya itu bisa digunakan untuk pengasihan, bisa digunakan untuk kewibawaan, kemudian bisa untuk pagar gaib ya, ataupun peningkatan energi. Ini yang membuat banyak orang mengincar untuk memiliki benda pusaka gaib, dan juga makhluk-makhluk lain menginginkannya. Lalu berikut ini adalah ciri weton yang disukai ataupun diikuti ataupun punya benda pusaka gaib dalam tubuhnya ya, yang bersemayam di dalam tubuhnya. Yang pertama ini adalah sering mengalami kejadian supranatural. Ini biasanya lebih banyaknya lewat mimpi ya. Mimpinya itu mengenai benda pusaka itu saja. Contohnya seperti dikasih keris atau dikasih batu begitu ya. Berulang-ulang mimpinya tetap seperti itu, seputar benda pusaka tersebut. Nah, ini pertanda Anda diberi tahu atau diberi sinyal bahwa ada benda pusaka yang menyatu atau ingin ikut dengan Anda. Kemudian yang kedua, kadang-kadang tubuhnya itu di waktu-waktu tertentu merasakan seperti panas atau dingin atau kadang berat, atau ada sesuatu yang mengganjal di bagian tubuhnya tertentu. Misalnya ya, contohnya dadanya seperti merasa berat gitu ya, terus ada sesuatu yang mengganjal ya. Ini berlangsung tidak lama sebenarnya, tapi kadang-kadang muncul di waktu-waktu tertentu seperti ada yang ganjel gitu ya. Itu pertanda bahwa benda pusaka gaib tersebut
bersemayam atau bertempat di dada atau di bagian tubuh lainnya. Biasanya ada juga yang di punggung ya, di punggung atau di pinggang. Jadi di bagian tubuh yang mana yang sering mengalami seperti berat ataupun mengalami seperti mengganjal, tubuh panas dingin, nah itu bisa jadi Anda memiliki benda pusaka gaib. Kemudian yang ketiga, ini mudah merasakan atau mendeteksi benda yang ada di sekitarnya. Apakah benda tersebut itu ada isinya ataukah benda tersebut itu tidak berisi. Jadi dia bisa tahu, walaupun itu misalkan bentuknya seperti benda pusaka kuno, kalau tidak ada isinya dia pasti tahu. Kenapa demikian? Karena di dalam tubuhnya itu sudah ada magnetnya. Jadi kalau ada benda-benda yang sebangsanya ya, itu dia akan tahu. Karena itu tadi, benda pusaka yang ada di tubuhnya itu memiliki sinyal yang sama dengan benda yang dia ketahui. Kemudian yang keempat adalah, nah ini biasanya juga dibenci oleh makhluk-makhluk astral lain. Kenapa demikian? Karena tidak hanya manusia ya yang menginginkan memiliki benda pusaka gaib, tapi juga makhluk tak kasat mata yang mana tingkat ilmunya atau energinya ini rendah. Dia menginginkan benda pusaka tersebut, tapi benda tersebut ternyata ikut pada manusia, ikut pada Anda, sehingga akhirnya dia tidak bisa mengganggu atau tidak bisa menyakiti ya. Dikarenakan barangkali kemampuan atau energinya ini tidak sebanding sehingga tidak bisa menyerang orang yang memiliki benda pusaka gaib. Maka itulah mereka dijauhi, walaupun mengganggu, tapi kadang-kadang mengganggunya itu tidak bisa yang sampai membuat orang yang memiliki benda pusaka itu sampai yang terluka begitu. Karena ketika ada serangan masuk ya, benda pusaka yang ada di dalam tubuhnya ini sudah bisa merespon, langsung melindungi yang menjadi wadahnya. Ciri di dalam tubuh ada benda pusaka gaib ya. Ini yang kelima adalah menarik bagi binatang yang ada di sekitarnya. Maka ketika Anda ya yang memiliki benda pusaka gaib dalam tubuh, jika memiliki binatang peliharaan, maka binatang tersebut akan lulut, manut dan seperti nempel begitu ya. Bahkan meskipun itu bukan binatang Anda, misalkan Anda bermain di rumah teman, kemudian teman Anda memiliki binatang peliharaan, maka binatang tersebut senang nyedeki, suka mendekat ya, tiba-tiba lulut begitu ya. Bahkan ada juga yang binatang buas itu tidak berani menyakiti, dikarenakan dia bisa mengetahui energi dari seseorang tersebut bahwa di dalam tubuhnya ada benda pusaka gaib. Ini membuat binatang-binatang ini kayak sungkan gitu ya, kayak tidak mau untuk menyakiti atau menyerang. Tapi ini tidak bisa dibuat percobaan ya, karena sifat dari benda pusaka gaib itu tidak bisa diatur sesuka dia, karena datangnya itu dia yang menginginkan, bukan karena permintaan dari yang memiliki tubuh. Berikutnya yang keenam, ini adalah memiliki daya supranatural yang tidak bisa dipelajari ya, sesuai dengan jenis energi dari pusaka gaib tersebut. Jadi munculnya itu tiba-tiba, tidak bisa diulangi lagi, karena benda pusaka gaib ini kalau ikut ya, itu sifatnya tidak seperti kodam ya. Kalau kodam itu kan bisa diperintah, tapi kalau benda pusaka gaib itu tidak. Dia itu cara bekerjanya, cara melindunginya itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa dibuat coba-coba ya. Jadi beda antara benda pusaka gaib dengan kodam ya. Kemudian yang ketujuh ini disukai para pecinta pelaku supranatural, dikarenakan menarik kodam mereka. Jadi orang-orang pelaku supranatural itu menyukai seseorang yang di tubuhnya ada benda pusaka gaib, karena kodam mereka itu menyukai Anda. Nah, pengalaman masing-masing orang mengenai supranatural itu berbeda-beda ya dulur. Barangkali ada yang tidak seperti yang saya sampaikan, itu pengalamannya berbeda. Misalkan begini ya, saya menceritakan bahwa buah mangga itu manis, tapi di sisi lain orang merasakan buah mangga itu tidak manis, kecut gitu ya. Nah, atau asam. Nah,
Padahal sama-sama mangganya, tapi kan jenisnya mangga berbeda. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang apa yang saya sampaikan itu juga berbeda yang dialami teman-teman yang barangkali juga melakukan spiritual ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini bisa kemungkinan cocok dengan Anda ataupun tidak, benar ataupun tidak, dikarenakan memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Karena sesuatu yang gaib itu kadang-kadang di luar dari pengetahuan kita ya. Kita taunya pengalaman kita seperti ini, tapi beda orang beda lagi pengalamannya. Namun secara garis besarnya yang saya sampaikan ini pada umumnya sama semuanya. Baik dulur, mengenai weton yang paling kebanyakan ya diikuti atau disukai ya benda pusaka yang bersemayam di tubuhnya itu biasanya ini ya ada pada weton yang pasarannya wage, kliwon, dan legi. Namun demikian tidak semuanya ya, dan juga untuk pasaran pon dan paing itu ada juga. Namun ini yang saya sampaikan adalah kebanyakan dari pasaran ketiga tersebut. Jadi itu saja dulur yang bisa saya sampaikan mengenai apa yang saya ketahui. Saya mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan saya yang barangkali kurang berkenan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jangan dipraktekkan ya dulur yang ingin memperdalam supranaturalnya, karena di konten Fitka Channel ini saya hanya berbagi wawasan, jadi tidak mengajari. Baik dulur, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Saya Fitri Ika. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.